Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi matematika 2 kita, yaitu di pertemuan 11 dengan judul fungsi transenden, fungsi eksponensial. Di mana capaian belajar mata kuliah ini adalah untuk memahami fungsi transenden. Kemudian indikator atau tujuannya nanti mahasiswa mampu memahami fungsi eksponensial itu seperti apa. Nah, yang pertama, ke fungsi eksponensial terlebih dahulu. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan fungsi eksponensial? Jadi fungsi eksponensial adalah inverse dari fungsi logaritma alami atau inverse dari natural logarithm function atau yang biasa dituliskan itu ln. Jadi ini bisa juga dituliskan sebagai fungsi logaritma alami itu bisa juga dituliskan sebagai natural logarithm function. Singkatnya itu ln. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan ke-9. Nah, ini the natural logarithm function, fungsi logaritma alami. Nah, ini adalah kalau ditanya bagaimana asal-usul dari fungsi logaritma alami. Asal-usulnya adalah ketika kita tidak bisa menentukan integral dari 1 per x. Nah, jadi ketika tidak bisa menentukan integral 1 per x, maka integral 1 per x ini kita nyalakan sebagai logaritma alami. Nah, itu. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang inverse, apa itu inverse. Nah, inverse itu kebalikan dari suatu fungsi yang telah diketahui. Jadi kita di pertemuan ke-9 itu belajar tentang fungsi logaritma alami atau disingkat ln. Kemudian di pertemuan 10 kita belajar fungsi inverse. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan lanjutkan menyambung ke fungsi eksponensial, di mana fungsi eksponensial ini merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi logaritma alami atau the natural logarithm function tentunya ini. Ini adalah the natural logarithm function. Jadi kebalikan dari fungsi logaritma alami adalah fungsi eksponensial. Atau ada juga yang menyebut fungsi eksponensial itu fungsi berpangkat. Nah, jadi fungsi eksponensial ini ada juga yang bilang tuh fungsi berpangkat. Nah, fungsi eksponensial itu sendiri dia dituliskan sebagai x sama dengan exp dari y. Atau bisa juga dituliskan x sama dengan e pangkat y. E pangkat y ini. Nah, kebalikan dari x sama dengan e pangkat y ini, ya kebalikannya atau inverse-nya itu sama dengan y sama dengan ln x. Nah, di mana ln x ini adalah fungsi logaritma alami. Jadi fungsi logaritma alami kalau dia dibalik jadinya adalah fungsi eksponensial. Nah, gambarnya itu adalah ini adalah gambar dari fungsi eksponensial. Maaf, ini adalah gambar dari fungsi logaritma alami. Kemudian yang biru ini, kemudian yang hitam di atasnya ini adalah kebalikannya. Kebalikannya adalah gambar dari fungsi dari eksponensial. Kemudian sifat dari fungsi eksponensial itu yang pertama, ln E
atau logaritma alami dari E adalah sama dengan 1. Nah, maka kebalikannya, tadi kan saya punya ini kan, saya punya kalau Y sama dengan ln X. Nah, jadi kalau ln X sama dengan Y, di mana X-nya itu sama dengan E, Y-nya itu sama dengan 1, kalau saya balik, nah jadinya X-nya jadi di sini, Y-nya jadi pangkat dari E-nya. Maka ini kalau saya balik, E-nya itu ada di sini, nah, E-nya itu jadi X-nya, kemudian Y-nya itu jadi pangkat dari E-nya itu. Jadi ln E sama dengan 1 atau E sama dengan E pangkat 1. Nah, di mana E itu sendiri, di sini itu nilainya tuh 2,718181845945 dan seterusnya. Jadi ini dia tuh seperti konstanta pi. Nah, jadi kalau pi itu dia ya konstanta lingkaran. Kalau di sini dia itu namanya bilangan Euler. Nah, jadi ini di sini adalah bilangan Euler. Jadi eksponensial tuh dia nanti kalau fungsi eksponensial itu apa? Fungsi E pangkat berapa gitu. E pangkat suatu fungsi terhadap X. Nah, sifat fungsi eksponensial berikutnya, E pangkat ln X itu sama dengan X. Jadi E pangkat ln X, jadi E pangkat ln itu dia akan netral, tinggal sisa X-nya saja. Nah, ini. Kemudian kalau E pangkat A dikalikan E pangkat B, nah, karena E-nya ini sama, nah, maka pangkatnya nanti bisa jumlahkan. Karena dia dikalikan, karena basisnya sama, oh ya. Kemudian yang bagian bawahnya itu dia juga dinamakan basis ini ya. Nah, jadi ini itu namanya basis. Nah, jadi yang bagian apa bilangan yang dia nanti jadi pangkat kan itu namanya basis dia. Jadi ketika E pangkat A dikalikan E pangkat B, basisnya sama-sama E-nya, maka pangkatnya itu bisa dijumlahkan. Nah, kalau E pangkat A dibagi dengan E pangkat B, basisnya sama-sama E-nya, maka pangkatnya dikurangkan. E pangkat A dikurang dengan B. Nah, kemudian kita sudah tahu fungsi eksponensial itu apa. Fungsi eksponensial itu kebalikan dari fungsi fungsi inverse dari fungsi logaritma natural atau fungsi logaritma alami. Kemudian sifatnya kita sudah tahu. Kemudian kita sekarang ke turunannya. Nah, jadi fungsi eksponensial itu dia punya turunan. Jadi fungsi eksponensial adalah fx sama dengan y sama dengan e pangkat x. Nah, ini adalah fungsi eksponensial. Nah, jadi di sini. Nah, ini adalah fungsi eksponensialnya. Nah, turunan dari e pangkat x itu apa? Nah, ini turunannya, maka turunan dari fx ini atau turunan dari y-nya, atau bisa juga saya tuliskan dxy. Dxy itu saya nuliskan f aksen x, saya nuliskan y aksen, saya nuliskan dx dari y. Nah, ini sama ya, ini turunan pertama semua ini. Turunan pertama semua ini dari e pangkat x itu sama dengan e pangkat x. Jadi turunan dari fungsi eksponensial yang pangkatnya x itu dia fungsi itu sendiri. Jadi turunannya itu sama. Nah, contoh kemudian kita sudah tahu sekarang turunannya. Nah, sekarang kita bagaimana cara untuk menentukan turunan dari ini? Nah, tentukan turunan dari dx-nya turunan dari x dari e pangkat akar x. Nah, gimana cara menentukan turunan dari e pangkat akar x? Nah, di sini makanya apa? Pengetahuan tentang aturan rantai yang ada di turunan di mata kuliah sebelumnya di matematika 1 itu sangat diperlukan sekali karena tetap kita gunakan di sini. Jadi nanti yang akan sering kita gunakan di fungsi transenden itu adalah aturan rantai, kemudian eh, aturan turunan U kali V sama U per V, nah, sama teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan itu yang bagian teknik integral substitusi. Nah, tapi nanti kita akan pelajari sambil kita kerjakan soalnya ini. Nah, ini contohnya ini.
Nah, jadi misalkan tentukan turunan dari E pangkat akar X. Nah, ini tidak bisa kita tentukan langsung. Jadi, E pangkat X karena mentang-mentang ini. Oh, turunan dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Nah, maka turunan dari ini, maka turunan dari dx dari E pangkat akar X sama dengan E pangkat akar X. Nah, ini adalah salah. Jadi ini tuh tidak sama dengan ini. Nah, kita harus mengacu ke rumus dasar dari turunan itu sendiri. Nah, jadi turunan di sini tuh dia tuh E pangkat X, ketika turunkan jadi E pangkat X, ketika pangkatnya itu X saja. Sedangkan di sini pangkatnya adalah akar X. Nah, maka tidak bisa kita kerjakan pakai ini. Nah, maka cara mengerjakannya harus menggunakan aturan rantai, menggunakan pemisalan. Nah, jadi ini solusinya akan dikerjakan menggunakan aturan rantai. Nah, ini. Nah, aturan rantai itu bagaimana? Nah, aturan rantai itu kita misalkan. Jadi aturan rantai itu kita misalkan. Nah, karena di sini rumusnya E pangkat X, dia itu satu variabel saja, nah, maka karena di sini E pangkat X dia satu variabel saja, maka eh, yang akar X ini kita jadikan menjadi satu variabel saja. Nah, jadi kita misalkan kita misalkan semua ini jadi Y. Nah, semuanya E pangkat akar X ini jadi Y. Kemudian Y sama dengan E pangkat akar X. Kemudian akar X-nya itu saya jadikan satu variabel saja. Jadi variabel apa? Sini saya jadikan variabel A. Nah, itu. Jadi kita misalkan Y sama dengan E pangkat akar X. Nah, akar X ini saya jadikan satu variabel saja supaya nanti eh, ini kalau diturunkan jadinya adalah ya E pangkat A saja. Gitu. Jadi di sini tuh E pangkat A. Nah, kemudian A-nya apa? A-nya itu sama dengan akar X. Kemudian akar X itu kan sama dengan X pangkat 1/2. Ya, X pangkat 1/2. Nah, X pangkat 1/2 ini kalau dia diturunkan, kan dia hasilnya sama dengan setengah setengah X pangkat setengah dikurang 1 ya, kalau diturunkan ya. Nah, bisa dengan mudah diturunkan. Maka ketika pemisalan itu bisa dengan mudah untuk diturunkan, maka pemisalan itu dihentikan. Karena X2 ini sudah mudah untuk diturunkan, maka pemisalan dihentikan. Sehingga aturan rantainya itu dia hanya melibatkan satu variabel A saja ini. Nah, cara membentuk aturan rantainya itu di aksen. Nah, ini kan sama dengan di aksen ya. Kan sama dengan Y aksen. Y aksen kan sama dengan DY DX. Nah, DY DX sama dengan karena dia melewati satu variabel, jadi DY DA dikalikan dengan DA DX. Nah, apakah ini sama ini sama? Sama kan tinggal DA dibagi DA kan satu. Nah, itu sama. Nah, baru kita masukkan Y-nya tadi apa? Nah, D dx, Y-nya apa? Y-nya itu E pangkat akar X. D, E pangkat akar X. Dx jadi sama dengan DY. Y-nya apa? Nah, karena yang bagian sini itu dia diturunkan pada variabel A, maka Y-nya itu sama dengan ini. Jangan digunakan yang E pangkat akar ini, tapi gunakan yang E pangkat A. Agar dia bisa diturunkan pada variabel A. Jadi D, E pangkat A, DA dikalikan D. Nah, A-nya apa? Nah, A-nya kan sama dengan akar X atau X pangkat setengah. D, X pangkat setengah DX. Nah, kemudian baru kita turunkan. Yang sini itu ini sesuai dengan soalnya. Ini kan sama dengan soalnya ya. Jadi penulisan DX, DXE pangkat akar X itu kan sama dengan ini. Nah, ini kan, nah ini kalau mau di apa, tuliskan lagi, ini kan sama dengan DY
dx. Nah, dx bisa sama dengan f aksen x, sama dengan y aksen, sama dengan dxy, sama dengan ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita turunkan ini. Pangkat A diturunkan dari variabel A. Nah, karena dia sudah pangkat A ini satu variabel saja, sama seperti ini, maka turunannya apa? Turunannya tetap. Kalau pangkat X diturunkan pangkat X, kalau pangkat A diturunkan terhadap variabel A, jadinya pangkat A juga. Nah, berarti tetap pangkat A. Kemudian ini kalau diturunkan, berarti pakai rumus turunan. Ini pakai rumus yang ini ya. Saya tuliskan lagi rumusnya. D X pangkat N dx kan sama dengan N X pangkat N min 1 kan. Nah, turunannya kan ini turunannya. Nah, makanya kalau ini berarti setengah, saya taruh depan, saya kalikan dengan koefisiennya ini. Setengah pangkatnya dikurang dengan 1. Setengah pangkatnya dikurang dengan 1. Hasilnya ini adalah, kemudian kita kembalikan, A-nya tadi apa? A-nya kan akar X, berarti pangkat akar X, setengah dikalikan X pangkat, nah, setengah dikurang 1, hasilnya negatif setengah. Nah, berarti pangkat akar X dikalikan setengah dikalikan 1 per, nah, ini sifat ini. Nah, ini ingat. Nah, kalau yang ini, nah ini tuh dari sifat ini. Nah, kalau yang ini, dari sifat yang ini. Jadi, X pangkat negatif A sama dengan 1 per X pangkat A. Nah, itu. Jadi, X pangkat setengah negatif setengah sama dengan 1 per X pangkat negatif setengah. Kemudian ini juga berdasarkan sifat ini. Apa? X pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar dari X. Nah, jadi 2 yang ada di sini. Jadi X pangkat negatif A sama dengan 1 per A. Kemudian X pangkat setengah itu sama dengan akar X. Berarti ini 1 per akar X. Di mana akar X sama dengan pangkat setengah ya. Nah, di sini dua sifat itu tadi. Nah, kemudian kita kalikan. Pangkat akar X kali 1. Pangkat akar X, pangkat akar X kali dengan 1. Nah, tetap pangkat akar X yang bawah dikalikan. 2 kali akar X sama dengan 2 akar X. Nah, maka turunan dari pangkat akar X, dx, adalah pangkat akar X dibagi dengan 2 kalikan X, dikalikan dibagi dengan 2 kalikan akar X. Nah, ini adalah turunan dari fungsi ini, saya ketemu. Nah, berikutnya adalah turunan dari pangkat X kuadrat dikalikan ln X. Nah, sama, karena di sini rumusnya itu rumus turunan pangkat X sama dengan pangkat X. Ingat di sini hanya ada satu variabel saja, tapi di sini pangkatnya itu ada beberapa variabel, ada X kuadrat dikalikan ln X. Ada berapa variabelnya tetap X saja, tapi dia ada banyak gitu ya. Nilai apa? Tidak cuma satu saja yang ada di sini. Nah, maka yang pangkatnya ini kita misalkan, nah, maka ini tetap kita kerjakan menggunakan aturan rantai. Yang pangkatnya ini kita misalkan jadi satu variabel. Jadi misalkan ini semua itu jadi Y, pangkat X kuadrat dikalikan ln A, sama dengan pangkat A. Jadi yang atasnya ini semua pangkat ini saya jadikan variabel A saja gitu. Nah, kemudian saya tuliskan variabel A-nya itu apa? Variabel A-nya sama dengan X pangkat 2 dikalikan ln X-nya. A-nya itu adalah yang atasnya ini. Nah, itu. Nah, dari sini kita cek apakah A-nya ini mudah diturunkan. X pangkat 2 dikalikan dengan X. Nah, ini mudah diturunkan dengan menggunakan sifat turunan yang ini. Dengan menggunakan sifat turunan yang ini. U aksen V, U kalikan V diturunkan sama dengan U
aksen V plus U V aksen. Nah, jadi ini saya tuliskan sifat-sifat turunan ya. Nah, sifat-sifat turunan yang perlu diingat lagi. Nah, mungkin saya tuliskan sini aja. Nah, jadi ketika saya punya U kali V, saya turunkan itu sama dengan U aksen V plus U V aksen. Nah, kalau U dibagi V diturunkan, nah ini kan sama dengan U aksen V plus U V aksen. Oh, kok plus kurang ya? U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Ini kan. Nah, jadi itu untuk rumus yang rumus dasar turunan, sifat-sifat turunan. Nah, itu. Oke, nah selanjutkan. Nah, ini yang dihafalkan nanti apa? Ini adalah rumus perkalian perkalian diturunkan, ini rumus pembagian kemudian dia diturunkan. Aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat kalau dibagi. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi. Nah, karena A-nya itu nanti bisa diturunkan dengan rumus ini, maka pemisalan itu dihentikan sampai A saja. Nah, karena pemisalannya itu hanya menggunakan A saja, maka bentuk aturan rantainya itu, nah, ini kan diaksen kan, ini sama dengan diaksen kan. Nah, diaksen kan sama dengan dx. Kemudian karena dia melalui A, karena melalui pemisalan A, berarti dx ini bisa dihitung dengan menggunakan dy dA, dA, dx. Nah, kemudian dy itu apa? Y-nya tadi kan E pangkat X kuadrat dikalikan dengan X. Jadi E pangkat X kuadrat dikalikan dengan X, dx sama dengan D, Y-nya ini, karena dia diturunkan terhadap variabel A, karena dia diturunkan dari variabel A atau dA, maka E-nya pakai yang E pangkat A. Nah, jadi D, E pangkat A, dA. Kemudian dA-nya, A-nya ini apa? A-nya adalah X kuadrat ln X. Dx kuadrat ln X bukan dibagi. Dx kuadrat ln X dx. Nah, dia diturunkan terhadap variabel X. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pangkat A, nah, sesuai dengan turunan dari ini. Nah, dia tapi variabelnya A, penurunannya variabel A ya. Maka pangkat A sama dengan pangkat A. Nah, ini turunannya pangkat A yang sini. Kemudian yang ini, nah yang ini kita jabarkan lagi pakai yang sifat perkalian, kemudian dia diturunkan. Nah, dx kuadrat ln x dx, nah, maka kita gunakan sifat yang turunan yang ini. UV aksen atau turunan dari perkalian UV sama dengan turunan dari U dikalikan V ditambahkan U dikalikan turunan dari V. Maka kita tentukan dulu U-nya yang mana. Nah, misalkan U-nya itu saya gunakan yang X kuadrat ini. Nah, kalau U-nya itu saya gunakan yang X kuadrat, maka sisanya itu jadi yang ln X-nya ini jadi V-nya. Kemudian kita cari, kalau U itu sama dengan X kuadrat, maka turunan dari U itu sama dengan 2 dikalikan dengan X. Nah, jadi 2 dikalikan depannya, pangkatnya dikurang 1. Berarti 2 kalikan X pangkat 1. Misalnya, ln X. Nah, ln X itu dia, kita kembali ke yang ini, turunan logaritma alami. Jadi ln X
dia itu kalau diturunkan jadi apa? Nah, ln X itu kalau diturunkan dia adalah ini. Jadi turunan dari ln X itu sama dengan 1 per X. Nah, makanya materinya itu saling berkaitan dia. Jadi yang atas-atas jangan dilupakan. Nah ini, jadi ln X turunannya itu sama dengan 1 per X. Sehingga U dikalikan V diturunkan. Nah, U-nya tadi apa? U-nya kan sama dengan X kuadrat. Nah ini dikalikan V, V-nya apa? Ln X, berarti U X kuadrat dikalikan V ln X diturunkan. Nah, sama dengan ini kan? Sama dengan semua ini kan? Sama dengan U aksen V plus U V aksen. Aksennya apa? Aksennya adalah 2X. Nah ini. V-nya apa? V-nya ln X. U-nya apa? Ya, sesuai dengan ini ya. U-nya adalah X kuadrat. V aksennya sama dengan 1 per X. Nah, makanya turunan dari ini adalah ya ini semua. Nah, kemudian setelah kita tahu turunan dari ininya, setelah kita tahu turunan dari ya, yang bagian ini, baru kita kembali tuh ini saya masukkan ke yang awal tadi. Yang tadi kan dia terakhir yang awal tadi kan DE pangkat X kuadrat ln X dx sama dengan E pangkat A dikalikan dx kuadrat dikalikan ln X dx. Nah itu. Nah, yang E pangkat A-nya tetap, nah yang turunan dari ini adalah ini, yang panjang ini. Berarti E pangkat A dikalikan 2X dikalikan ln X ditambahkan X kuadrat dikalikan 1 per X. Nah, E pangkat A, nah, karena dia itu masih mengandung variabel A, ini kita kembalikan lagi ke variabel X. A-nya tadi apa? A-nya itu kan dia sama dengan X kuadrat dikalikan ln X. Maka di sini A-nya sama dengan pangkat X kuadrat dikalikan ln X. Nah, ini kalau dikerjakan, 2X kali ln X sama dengan 2X ln X kuadrat dikali 1, X kuadrat dibagi dengan X. Nah, ini kalau mau saya jabarkan, ini. Nah, jadi ini kalau mau dijabarkan tuh dia kan X kuadrat dikalikan 1 per X. Kan sama dengan X kuadrat dibagi X, gitu kan. X-nya apa? Pangkat 1 kan. Nah, kalau dia kalau basisnya sama, dia pembagian sesuai dengan sifat eksponen tadi, basisnya sama, dia pembagian, maka pangkatnya dikurang 1. Kok dikurang 1? Pangkat yang atas dikurang dengan pangkat yang bawah, 2 dikurang 1, sama dengan X pangkat 1. Nah, X pangkat 1 itu sama dengan apa? Sama dengan X. Nah, jadinya adalah ini. Nah, jadinya adalah yang X ini. Nah, sudah, ini aja sudah selesai. Berarti ini hasil adalah E pangkat X. Nah, jadi turunan dari E pangkat X ln X itu sama dengan E pangkat X kuadrat kalikan ln X dikalikan 2X ln X plus X. Nah, jadi ini adalah turunan dari ini. Nah, kita sudah membahas tentang turunannya. Sekarang kita pindah ke bagian integralnya. Nah, tadi definisi fungsi eksponensial sudah. Fungsi eksponensial itu punya sifat, kemudian eksponensial itu dia punya turunan. Sekarang fungsi eksponensial itu dia punya integral. Nah, integralnya apa? Nah, sama. Integral kan dia kebalikan dari turunan kan. Nah, jadi ketika turunannya itu, ketika dia turunannya itu, turunannya tuh turunan E pangkat X sama dengan E pangkat X, maka E pangkat X kalau diintegralkan ya tetap E pangkat X. Jadi kebalikannya. Kalau ini yang ruas kanan diintegralkan, hasilnya adalah yang ruas kiri atau E pangkat X itu tadi. Nah, itu. Nah, jadi sebentar ya. Sebentar. Nah, saya lanjutkan. Integral fungsi eksponensial. Jadi kita sudah tahu tentang turunannya, sekarang kita ke integralnya. Bagaimana integral fungsi eksponensial? Nah,
Jadi fungsi eksponensial kan tadi E pangkat X ya. Jadi integral E pangkat X itu dia adalah E pangkat X. Dia tetap dirinya sendiri. Ditambahkan dengan suatu konstanta. Nah, ini. Nah, kemudian, eh, nah, sekarang contoh soalnya. Tentukan integral E pangkat negatif 4X dx. Nah, ini. Nah, sama, ini tidak boleh kita langsung, oh, mentang-mentang integralnya E pangkat X dx. Nah, karena dia di sini, apa? Di sini X. Di sini, maka integralnya X juga gitu. Maka langsung aja diambil kesimpulan bahwa integral dari E pangkat 4X dx, ya udah kita samakan aja sama atasnya. Berarti E pangkat negatif 4x plus c. Ini adalah salah juga. Nggak boleh kayak ini. Tidak sama dengan seperti ini. Nah, tidak sama dengan seperti ini. Kenapa? Karena di bagian integralnya, di sini itu hanya satu variabel saja, x saja. Di sini ada min 4x beda, x sama min 4x. Nah, nah, nah itu. Nah, maka ini dikerjakan pakai apa? Ini dikerjakan pakai teknik integral substitusi. Nah, ini dikerjakan pakai teknik integral substitusi. Nah, ini karena yang ada di rumus adalah integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Nah, maka tidak bisa dikerjakan langsung, ini tidak bisa ya. Maka kita gunakan teknik integral substitusi. Nah, teknik integral substitusi itu bagaimana? Nah, teknik integral substitusi itu, ya, jadi kita misalkan, nah, yang bagian sukunya tadi bukan X tadi, ini salah satu suku ya, ini bukan X tadi. Nah, ini kita misalkan jadi satu variabel saja. Nah, misalkan kita jadikan satu variabel, kita sebut sebagai variabel U. U. Nah, bagian sini adalah disebut sebagai U. Nanti E pangkat U kan, E pangkat U. Nanti E pangkat U kalau diturunkan jadi E pangkat U. Tuh. Jadi misal U sama dengan min 4X. Nah, kemudian kalau teknik integral substitusi, setelah kita misalkan, ya, kita cari turunannya. Kita cari turunannya. Nah, kalau integral substitusi ya, haruskan sini ya tekniknya ya. Nah, tapi nanti kalau mau baca sebenarnya ada di apa eh, di materi sebelumnya, ada di materi ini. Tapi mungkin saya tuliskan lagi aja biar apa untuk ingat lagi. Teknik integral substitusi. Nah, teknik integral substitusi yang pertama itu, misalkan eh, salah satu bagian dengan U, dengan U. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua, turunkan. Nah, U sama dengan efek gitu. Nah, kemudian turunkan, turunkan U dan efeknya. Nah, jadinya itu nanti adalah U diturunkan jadi DU, Fx diturunkan menjadi F aksen X dx. Nah, kemudian ketiga, cari dx-nya. Cari dx sama dengan dx sama dengan du per F aksen X. Nah, yang keempat, substitusikan. Nah, makanya dia namanya teknik substitusi. Karena di langkah terakhir ini substitusikan U sama dx-nya ke dalam bentuk integralnya. Nah, keempat adalah substitusikan U dan dx
ke dalam bentuk integralnya. Nah, ini jadi ini. Nah, jadi misalkan salah satu bagian, nah ini, ya ini ya, bagian yang saya misalnya jadi U ini yang ini, min 4X, kemudian saya turunkan, yang kedua ini, U diturunkan jadi DU, negatif 4X diturunkan jadi negatif 4 saja kan. Nah, ingat di sini, saya tuliskan lagi. Kalau saya punya turunan dari suatu, nah, dari suatu konstanta dikalikan variabel X, atau dari suatu nilai dikalikan variabel X, di sini saya punya turunan dari suatu konstanta A dikalikan variabel X, diturunkan dari variabel X, nah maka hasilnya sama dengan apa? Sama dengan konstanta itu sendiri. Nah, jadi min 4 dikalikan dengan min 4 dikalikan dengan X diturunkan, jadinya adalah A itu sendiri. A-nya apa? A-nya negatif 4 yang tadi. Nah, ini sifat turunan ya, ada di matematika 1. Nah, ini nanti jadinya adalah, nah itu. Nah, ini kemudian cari dx-nya. Nah, setelah saya punya du sama dengan min 4 dx, maka dx-nya sama dengan du dibagi dengan 4. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand ya. Nanti langsung saya jawab. Ada yang mau tanya, silakan boleh raise hand, nanti saya jawab. Bisa diketik di kolom chat juga boleh. Boleh ngomong langsung juga ada. Kemudian kita substitusikan misalan ini yang u sama dx-nya tadi ke dalam bentuk integralnya. Nah, tadi kan kita yang akan kita carikan integral e pangkat 4x dx ini kan. Nah, baru kita substitusikan. Oh, ternyata min 4x sama dengan u, berarti e pangkat u. dx-nya jadinya du dibagi dengan negatif 4. Nah, du dibagi dengan negatif 4. Nah, karena negatif 4 ini suatu konstanta, koefisien dia lekat dengan ini ya, maka ingat sifat integral ini. Misalkan saya punya integral, ini sifat integral ya, integral dari ax dx. Nah, itu sama dengan a integral x dx. Jadi, koefisiennya, atau konstanta ini bisa saya keluarkan di luar integralnya. Sama, di sini saya punya 1/4 kali e pangkat u du. Berarti seperempatnya, negatif seperempatnya itu saya keluarkan di luar sini. Nah, jadi ini adalah untuk mengeluarkan ke sini. Nah, jadi seperempatnya, nah dia dikeluarkan, jadinya e pangkat u tidak bisa dikeluarkan karena dia masih mengandung u. Nah, jadi yang e pangkat u diintegralkan nanti ini. Nah, dari sini, nah, bisa kita gunakan integral e pangkat u du, integral e pangkat x dx, sama kan? Hasilnya apa? Hasilnya adalah e pangkat x plus c. Berarti kalau e pangkat u, jadi hasilnya adalah e pangkat u plus c. Nah, seperempatnya tetap ada. Berarti seperempat dikalikan e pangkat u plus c. Saya kalikan pakai sifat distributif. Negatif seperempat kali e pangkat u, jadinya negatif 1/4 e pangkat u seperempat dikalikan plus c adalah negatif seperempat dikalikan dengan c. Nah, agar ini kembali jadi x, nah, u-nya itu saya kembalikan. U-nya tadi apa? U-nya adalah negatif 4x. Nah, U-nya saya kembalikan jadi E pangkat negatif 4X. Ini. Seperempat E pangkat negatif 4X. Nah, ini U-nya tadi. Dikurangi seperempat C. Nah, karena seperempat negatif seperempat C ini dia konstanta, nah, maka dapat kita anggap sebagai negatif seperempat C-nya itu sebagai konstanta baru. Misalkan saya anggap sebagai C besar, gitu, C kapital. Nah, maka hasilnya itu bisa juga saya tuliskan, yang ini tadi bisa juga saya tuliskan adalah negatif seperempat E pangkat 4X plus kapital C besar. Di mana kapital C besarnya ini adalah negatif seperempat dari huruf C kecil. Nah, ini adalah hasil dari integralnya. Nah, ini sama ngerjakannya. Nah, ini pakai integral substitusi. Nah, mana yang kita misalkan? Yang kita misalkan
karena kita itu mengarahnya ke E pangkat X, ya, makanya kita misalkan jadi U itu yang ini, yang atasnya. Nanti kan E pangkat U kan, gitu kan. E pangkat U, seperti itu. E pangkat U. Nah, jadi ini kita gunakan teknik segala substitusi, kita misalkan U-nya yang mana? U-nya itu yang bagian sini. Coba, nah, U sama dengan, nah ini, akar, sama dengan negatif X pangkat 3. Kemudian kita turunkan, U diturunkan jadi DU, negatif X pangkat 3 diturunkan jadinya, nah, pakai rumus yang ini ya, nah, saya tulis lagi biar ingat. Turunan, turunan dari X pangkat N, dx kan sama dengan N, X pangkat N min 1. Nah, jadi min X pangkat 3 diturunkan, 3-nya saya kalikan depannya. Jadi negatif 3 pangkatnya saya kurangi dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi turunannya itu adalah min 3 X pangkat 2 dx. Nah, ini setelah kita cari turunannya, nah, kita cari bentuk dx-nya. Dx sama dengan kita pindah ruas ya. Nah, yang min 3x kuadrat tuh kita pindah ke ruas kiri. Nah, tapi ini saya balik, enggak apa. Sama aja. Apa? Dx sama dengan, nah, ketika di sini itu dia apa? Perkalian, maka pindah ruas ke sini jadi pembagian. Nah, ini dapatnya dari mana? Nih, saya tambahkan lagi penjelasan. Misalkan saya punya ini, A sama dengan B dikalikan dengan C. Nah, maka C-nya itu sama dengan apa? Sama dengan A dibagi dengan B. Jadi B-nya itu ketika B dikalikan dengan C, B-nya pindah ke sini, jadinya dia itu pembagian A dibagi dengan B. Nah, kalau ditanya, Pak ini kok bisa ini jadi ke sini bagaimana? Ini ceritanya gini. Jadi A sama dengan B dikalikan dengan C. Nah, biar B-nya hilang, kedua ruas sama-sama dibagi dengan B. Nah, ceritanya bisa jadi ini. Nah, berarti yang sini A itu dibagi B, yang BC ini dibagi dengan B juga. Kok salah? C. Nah, B juga. Nah, A dibagi B tetap A dibagi B. Nah, B dibagi dengan B adalah 1 dikalikan C, berarti 1C. Nah, maka C sama dengan ini. Nah, ini adalah asal-usulnya. Kenapa nilainya kok langsung seperti ini? Nah, kalau ya waktu saya kurang tahu mungkin SMP atau SMA, itu mungkin bilangnya, oh kalau B dikalikan dengan C, kalau dia perkalian, pindah ke melewati sama dengan, dia jadi pembagian gitu. Nah, sebenarnya asal-usulnya itu dari sini dia. Kedua ruas itu sama-sama dibagi dengan B-nya. Nah, jadi itu ceritanya. Kenapa? Nah, sama ini. DU sama dengan min 3x kuadrat dx. Nah, biar di sini tinggal sisa dx, maka ini saya bagi dengan min 3x kuadrat. Nah, kalau ruas ini saya bagi dengan min 3x kuadrat, maka yang DU-nya saya bagi dengan, nah DU-nya saya bagi dengan min 3x kuadrat. Nah, yang sini itu apa? Ini. Nah, ini kalau saya mau saya jabarkan ya. Berarti ini sama-sama, ya ini sama dibagi min 3x kuadrat ya. Berarti min 3x kuadrat dx kita bagi min 3x kuadrat. Nah, ke sini berarti du bagi dengan, nah du dibagi min 3x kuadrat. Nah, min 3x kuadrat dibagi min 3x kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 1 kan, bisa coret kan? Dengan 1 kan. Nah, hasilnya dx sama dengan du per min 3x kuadrat. Nah, jadi ini adalah kenapa hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sudah ya, ini pembagiannya ya. Nah, kemudian setelah kita ketemu U, ketemu dx-nya, baru U sama dx-nya itu kita substitusikan ke bentuk integralnya. Bentuk integralnya itu apa ini kan? Nah, ini kan bentuk integralnya. Integral x kuadrat dikalikan pangkat negatif x pangkat 3 dx. Nah, kita misalkan, U-nya apa? U-nya kan tadi, kalau kita misalkan, kita substitusikan. U-nya kan tadi
min X pangkat 3. Berarti yang min X pangkat 3 saya gantikan dengan U. Kemudian dx-nya jadi apa? Dx-nya jadi du per min 3x kuadrat. Nah ini, 3x kuadrat. Nah, karena di sini ada x kuadrat, di sini ada x kuadrat, berarti nanti ada x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. X kuadrat dibagi dengan x kuadrat itu sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Jadi ini bisa apa? Kalau mungkin diajarkan dulu mungkin dicoret gitu. Tapi sebenarnya sama dengan 1 coret. Ini sama ini apa? Oh, ini sama dengan sini hilang. Bukan hilang sebenarnya, sama dengan 1. Nah, 1 dikalikan ini kan tetap ini. Nah, kemudian min 3. Min 3 sesuai dengan sifat yang tadi. Kalau saya punya integral AX dx, nah, konstantanya atau koefisiennya itu saya keluarkan. A integral dari X dx. Nah, berarti ini 1/3 saya keluarkan jadi negatif 1/3. Berarti 1 dibagi min 3 sama dengan saya keluarkan jadi negatif 1/3. Pangkat U tetap pangkat U, du tetap du. Nah, pangkat U du, integral pangkat U du, nah, kan sudah sama. Ini hanya satu variabel saja, U saja. Nah, sudah sama dengan ini kan. Maka turunan dari ini adalah pangkat U plus C. Nah, tapi karena dia di depannya ada negatif pangkat 1/3, boleh dikalikan. Negatif 1/3 dikalikan pangkat U plus C. Sama dengan, nah ini dikalikan pakai sifat distributif. Nah, distributif itu apa? Ini saya tambahi. Kalau saya punya A, B plus C sama dengan AB plus AC. Nah, ini namanya sifat distributif. Nah, sifat distributif ini namanya. Berarti min 1/3 pangkat U, min 1/3 pangkat U dikurangi, nah, 1/3 kali C berarti negatif 1/3 kali C. Nah, karena ini masih mengandung variabel U, sedangkan nanti hasilnya itu harus variabel X, maka kita kembalikan. U-nya kita kembalikan. U-nya tadi apa? U-nya adalah min X pangkat 3. Berarti 1/3 pangkat negatif X pangkat 3. Dikurangi 1/3 C. Nah, karena dia ini sama dengan konstanta, maka kita anggap saja, kita misalkan aja, yang bagian konstanta ini sebagai C kapital gitu. Nah, berarti hasilnya nanti integral X kuadrat kalikan pangkat negatif X pangkat 3 dx sama dengan negatif 1/3 pangkat negatif X pangkat 3 plus C. Nah, di mana C-nya itu sama dengan ini tadi. Nah, jadi seperti itu tanya. Nah, selanjutnya ada latihan. Nah, kita coba latihannya. Mau nomor berapa? Kita Pak, coba yang Pak. satu yang berat dulu ya. Oke, makasih. Satu ya. Coba nomor 1 dulu. Oke, nomor 1. Nah, nomor satu kan dia fx kan sama dengan pangkat x plus 2. Nah, kita diminta untuk mencari turunan dari fx sama dengan berapa gitu. Turunan kita sama dengan berapa? Nah, berarti ini kita akan jawabannya di sini ya. Oke. Nah, ini bisa juga kita tuliskan sebagai f aksen. Itu kan x bisa juga kita tuliskan sebagai y aksen kan. Y aksen bisa juga kita tuliskan sebagai dy dx. Oke. Nah, y-nya itu apa? Y-nya itu yang ini. Coba kita tuliskan d. Oke. D dx, tulisan dx dulu. Ini aja ya. dx sama dengan d. Y-nya tadi apa? Pangkat x plus 2 dx. Oke. Nah, di sini bisa nggak kita turunkan pangkat x plus 2 ini?
Ada enggak rumus apa di rumus turunan E? Tadi turunan E itu rumusnya sama dengan apa? Turunan tadi. Nah, ini. Nah, turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus satu variabel X saja di sini ya. Ya, syaratnya turunannya ini harus dia satu variabel saja. Ini adalah satu variabel saja ya. Nah, di sini tadi, nah ini variabelnya kan dia hanya X saja kan, dia variabelnya X plus 2. Nah, maka ini dikerjakan menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai itu kita misalkan. Misalkan Y. Oke, Y-nya sama dengan apa? Ada yang tahu Y-nya sama dengan apa tadi? DY dx sama dengan D E pangkat X plus 2 dibagi dengan dx. Bukan dibagi. D E pangkat X diturunkan terhadap dx. Nah, kalau saya lihat seperti ini, maka Y-nya sama dengan apa di sini? Ada yang tahu? Ayo, D sama dengan D. D sama dengan D. X sama dengan X. Y sama dengan, ada yang tahu? Silakan ngomong. Ya, sama dengan ini, dalamnya ini lah, sama dalamnya ini. Y sama dengan E pangkat X plus 2. Nah, ini sama dengan ini. D sama dengan ini, X sama dengan ini. Maka Y sama dengan dalamnya ini. Nah, karena di turunan itu dia apa? Karena di turunan itu yang adanya itu E pangkat X, satu variabel saja, maka yang sini saya misalkan sebagai satu variabel saja. Berarti ini kita misalkan sebagai E pangkat A. Nah, nanti kalau E pangkat A diturunkan jadinya E pangkat A kan. Nah, hanya hanya itu apa? Hanya kita jelaskan di bawahnya. Hanya itu hanya sama dengan ini X plus 2. Nah, hanya ini apakah mudah diturunkan? Nah, ini kalau diturunkan nanti jadinya kan X diturunkan jadi 1, 2 diturunkan jadi 0 kan. X diturunkan jadi 1, 2 diturunkan jadi 0. Sudah mudah. Nah, karena X plus 2 sudah mudah diturunkan, maka pemisalan dihentikan. Dihentikan dan turun rantai yang terbentuk sehingga turun rantainya sehingga turun rantainya, nah itu sama dengan ini dy dx. Nah, yang saya carikan ini kan, yang ada saya cari kan. Ini kan sama dengan di aksen kan. Yang kita cari kan, nah ini. F aksen E kan sama dengan di aksen dia. Bentar, saya hapus dulu aja ini biar. Nah, ini F aksen X itu kan sama dengan di aksen ini kan. Nah, ini berapa? Oh, ini turun pertama lah. Ini turun pertama ya.
dx-nya sama dengan dy, dx sama dengan, nah, karena dia melewati satu variabel, maka dy dx-nya itu saya lewatkan satu variabel, dy, variabelnya apa? Variabel a, dA, dx, seperti itu. Nah, baru kita masukkan. Nah, ini sama dengan y-nya apa? Nah, y-nya kan pangkat x plus 2. Tapi karena y-nya itu dia diturunkan dari variabel a, makanya yang kita gunakan tuh yang bagian sininya, pangkat a. Berarti sini d, pangkat a, dA, dikalikan d, hanya apa? Hanya kan ini, x plus 2 ini. dx, nah ini kan. Nah, ini sama dengan, nah, pangkat a kalau diturunkan dari variabel a, nah ingat rumus yang turunan itu tadi, turunan dari, nah ini, turunan dari pangkat x sama dengan pangkat x sendiri. Jadi kalau turunan dari pangkat a, berarti pangkat a. Kan sudah sama-sama satu variabel ya. Sama-sama satu variabel saja. Nah, jadi pangkat a diturunkan dari variabel a, berarti ya pangkat a itu sendiri. Pangkat a dikalikan, nah turunan dari ini, x diturunkan jadinya itu sama dengan 1, 2 diturunkan hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti 1 tambah 0 itu sama dengan 1. Berarti pangkat A, 1. 1 kali pangkat A, berarti pangkat A. Nah, tapi di sini hasilnya itu masih mengandung variabel A. Sedangkan, nah, kalau soalnya itu X, nah, maka ini harus X. Kita kembalikan lagi. Jadi X. Berarti pangkat A itu sama dengan, hanya apa? Hanya lihatnya dari sini. Hanya itu sama dengan X plus 2. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari turunan dari ini. Nah, turunan dari pangkat X plus 2 tadi. Oh, ternyata, berarti sama berarti ya? Tidak ada bedanya ya? Oh iya, tidak ada bedanya berarti. Pangkat, iya 1. Ya sama. Berarti turunan dari pangkat X plus 2. Ya, turun dari pangkat X plus 2, hasilnya tetap pangkat X plus 2 itu sendiri kan. Sama aja berarti. Oke, nah jadi seperti itu caranya. Kemudian mau soal nomor berapa lagi? Silakan. Yang turunan dulu, kita satu soal turunan dulu. Mau yang soal nomor berapa? Oke. Nah, kalau tidak ada, saya apa? Saya pilihkan kalau gitu. Nah, misalkan nomor 3. Nomor 3. Dua len. Iya, apa nomor 3? Nomor 3 ya. Sekarang soal nomor, ini sebentar, ini adalah soal nomor 1, 1. 1.1. Ini 1.3 sekarang. 1.3. Nah, saya punya fx sama dengan pangkat 2 dikalikan log x. Nah, pangkat 2 dikalikan log x. Pangkat 2 kalikan log x. Nah, ini y aksennya sama dengan, kakak sainnya sama dengan dy dx-nya sama dengan berapa? Atau turunan pertamanya sama dengan berapa? Gitu. Oke, jawabnya sini. Nah, berarti kita bentuk itunya dulu ya. Kita bentuk turunannya dulu.
dx sama dengan d, y-nya itu sama dengan ini. Pangkat 2 ln x dx. Nah, karena e pangkat dari masih belum satu satu variabel saja. Masih satu variabel itu maksudnya x saja gitu ya. Karena dia kan fungsinya apa? Dia 2 ln x ya. Maka dikerjakan. Nah, kalau turunan tuh dia pasti pakai turunan rantai ya. Menggunakan turunan rantai. Nah, turunan rantai itu bagaimana? Misal ini. Misal y, ya, y sama dengan apa ya? Sama dengan ini ya. Pangkat 2 ln x. Nah, biar jadi satu variabel, maka yang atasnya kita misalkan jadi satu variabel. Berarti pangkat a gitu. Nah, nanti kalau diturunkan jadi pangkat a nih, biar jadi pangkat a tetap ya. Kalau diturunkan. Nah, karena nih yang atasnya saya jadikan variabel a, maka variabel a satu di sini. A-nya itu sama dengan 2 ln x. 2 ln x itu gimana turunannya? Oh, udah turunannya ini. Nanti 2 ln x itu pakai rumus yang eh, karena 2 ln x mudah untuk diturunkan, menggunakan rumus yang ini tadi apa? U 2 ln x kan berarti 2 kali kanan x kan. Nanti saya gunakan U kali V, di mana U-nya 2, V-nya itu ln x. Aksen V sama dengan U aksen V plus U V aksen. Nah, maka misalkan dihentikan. Misalkan di sini. Nah, sekarang bentuk aturan rantainya. Nah, karena dia melewati A, sama. Berarti dy dx sama dengan dy dA, dA dx. Nah, dy dx, y-nya itu apa? Y-nya itu tadi, itu kan, pangkat 2 ln x, dx itu sama dengan d, y-nya, karena dia tuturkan terhadap variabel A, maka yang kita gunakan jangan yang ini y-nya, tapi yang pangkat A. Pangkat A, dA. Kemudian yang ini, dA-nya, A-nya kan berarti 2 dikalikan ln x dx. Nah, ini satu lagi, dE pangkat 2 ln x dx itu sama dengan pangkat A diturunkan jadi pangkat A kan. Nah, kalau turunkan nanti pangkat A kan. Nah, kemudian ini pakai rumus yang ini, U aksen V, UV aksen ini. Bentar. Nah, gini aja. Berarti saya misalkan jadi U, saya misalkan jadi V gitu kan. Nah, saya turunkan sini aja ya. Oke. U V aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Oke.
U-nya 2. 2 diturunkan jadinya 0. V-nya apa? V-nya ln X. Ln X. Plus U. U-nya tadi apa? U-nya sama dengan 2. V aksen ln X diturunkan jadi apa? Ln X diturunkan jadi 1 per X. Ini ada di sifat yang atas tadi, di fungsi logaritma alami. Nah, maka hasilnya apa? 0 kalikan ln X, hasilnya 0. 2 kali 1 per X, hasilnya 2 per X. Nah, ternyata turunan dari ini itu sama dengan 2 per X. Berarti ini dikalikan langsung 2 per X. Sama dengan pangkat A-nya. A-nya tadi saya kembalikan lagi, sudah jadi variabel X. 2 ln X dikalikan 2 per X. Ya udah, ini aja sudah selesai. Kalau mau lebih rapi lagi, ini. Berarti 2 dikalikan pangkat A, berarti 2 pangkat A, A-nya tadi apa? A-nya itu sama dengan 2 ln X bagi dengan X. Nah, ini kalau mau berapi. Jadi seperti itu caranya. Oke, nah berikutnya saya kasih contoh integral ya. Integral mungkin kita mulai dari nomor 1 dulu. Berarti 2, 1. Nah, tentukan integral dari E3X plus 1. E pangkat 3X plus 1 dx. Jawab. Oke. Nah, karena pangkat 3X plus 1 belum satu variabel, nah, dia integral pangkat, di sini kan yang ada kan, ini kan apa? Nah, di sini yang ada kan integral pangkat X dx, nanti hasilnya pangkat X plus C. Di sini tuh pangkatnya harus satu variabel X saja ini, satu variabel aja. Nah, sedangkan di sini pangkatnya itu dia terdiri dari 3X plus 1. Maka ini nanti kita jadikan satu variabel. Nah, maka ini bisa juga saya katakan ini masih belum satu variabel. Maka digunakan integral teknik integral substitusi. Nah, pokoknya tapi ini kelihatannya ada kebanyakan. Kalau integral itu yang kita gunakan itu integral substitusi. Kalau turunan itu yang akan kita gunakan itu yang aturan rantai itu tadi. Teknik integral substitusi. Nah, substitusi itu bagaimana? Kita misalkan, misal salah satu bagian itu jadi U. U sama dengan yang mana U-nya. Nah, karena yang akan kita cari itu nanti kan dia rumus integral pangkat X dx itu yang bisa nanti kan pangkat X plus C. Jadi ketika satu variabel jadi pangkat X plus C ini kan. Nah, maka ini tuh harapannya jadi satu variabel saja. Nah, nanti kita misalkan aja nanti pangkat U gitu. Jadi ini adalah kita misalkan sebagai U-nya. U-nya itu nanti pangkat U gitu ya. Jadi variabel. Nah, berarti ini 3X plus 1. Nah, baru kemudian kita turunkan kedua ruasnya. U diturunkan jadi DU. 3X diturunkan jadi 3. 1 diturunkan jadi 0. Tambahi belakangnya DX. Nah, kemudian kita cari DX-nya. DX sama dengan berapa? Karena di sini ada 3, di sini ada, karena di sini ada 3, maka bisa jadi DX itu berarti kedua ruas ini. Nah,
kedua ruas sama-sama dibagi 3. Nah, D3 dx dibagi 3 sama dengan dx saja. 3 diberikan satu kan. Du dibagi 3 sama dengan du per 3. Nah, kalau bingung pakai ini ya pakai yang anu aja, Pak. Yang teknik. Kalau perkalian pindah ke sana jadi pembagian gitu. Nah, jadi ini ya. Kita sudah dapat punya, kita sudah dapat dx-nya, maka u sama dx-nya kita substitusikan ke bentuk integral awalnya. Nah, berarti u dan dx kita substitusikan ke bentuk integralnya. Makanya dia namanya itu integral teknik, integral substitusi, karena dia dimisalkan, diturunkan, kemudian dimasukkan ke bentuk integralnya. Bentuk integralnya kan ini kan, E pangkat 3x plus 1 dx. Nah, jadi kita misalkan berarti integral 3x plus 1 itu sama dengan u, dx-nya sama dengan du per 3. Nah, karena sepertiganya ini dia konstanta, saya taruh depan. 1/3 integral E pangkat U, du. Nah, ini sama dengan 1/3. Nah, E pangkat U kita integralkan. Nah, ini E pangkat U du. Sama dengan E pangkat E dx tadi kan. Jadi integralnya E pangkat U plus C. Nah, kemudian kita kalikan. Kalikan 1/3 E pangkat U plus 1/3 kali C kecil. Nah, kemudian kita misalkan. Ya, kita anggap karena dia konstanta ya, yang belakang itu. Kita anggap 1/3 C itu sama dengan C besar, maka integral E pangkat 3x plus 1 dx itu sama dengan 1/3 pangkat U-nya saya kembalikan ya, U-nya jadi 3x plus 1 plus, nah ini saya anggap sebagai C besar plus C besar. Nah, itu cara kerjakannya. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita kalau ya, kita gabung sama pertemuan ya kita pertemuan 12 hari Rabu pagi. Tidak ada yang tanyakan. Nah, kalau tidak ada, mungkin terima kasih banyak. Eh, kalau masih bingung, nanti tanyakan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya. Yo.